Hai adik-adik terkasih, apa kabar kalian? Wah, kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan ya. Aku inilah anak Allah. Amin. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Allah. Adik-adik, kakak, semuanya adalah anak-anak Allah. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengar firman. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau, aku bisa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami bisa memanggil Allah, Bapa kami. Tuhan, kami akan mendengar firman, sungguh berkati kami, memiliki hati yang terbuka padamu, telinga yang mau mendengar perkataan-Mu, sehingga Engkau Tuhan kian bertumbuh dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Jenny mencari benda yang berharga. Kita baca ceritanya bersama-sama ya. Adik-adik membaca dengan suara yang lantang. Kita mulai. 1, 2, 3. Jenny ingin mencari benda yang berharga. Ia mencari di bawah tempat tidur, tapi ia hanya menemukan sepatu tua. Ia mencari di dalam lemari, tetapi hanya menemukan baju. Kemudian Jenny mencari di dalam sebuah peti tua. Ia menemukan sebuah bola, sebuah boneka, dan sebuah cincin yang bersinar. Aku menemukan harta yang berharga, kata Jenny. Ia juga menemukan sebuah buku tua. Ia membaca judulnya. Buku itu adalah sebuah Alkitab. Aku menemukan harta yang sesungguhnya, kata Jenny.
Alkitab adalah buku yang berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, hari ini kakak akan membicarakan mengenai seorang raja yang menemukan sebuah harta karun. Adik-adik, apakah kamu pernah menemukan sesuatu yang menarik? Adik-adik, dulu ada seorang raja yang sangat jahat di pandangan Tuhan. Mengapa jahat? Karena ia memimpin semua rakyatnya untuk menyembah patung-patung berhala-berhala. Setelah raja itu mati adik-adik, anaknya menjadi raja. Ia juga adalah raja yang jahat di pandangan Tuhan, karena ia mengikuti tingkah laku ayahnya. Adik-adik, tetapi raja yang jahat ini mempunyai anak yang baik, namanya Yosia. Siapa namanya? Ya, Yosia. Ketika ayah Yosia terbunuh, Yosia menjadi raja Yehuda. Ketika itu umurnya masih 8 tahun, masih kecil. Adik-adik, meskipun Yosia masih kecil, ia mencintai dan taat kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu, masih banyak orang yang tidak mencintai Tuhan. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu atau batu. Adik-adik, Tuhan tidak suka jika umatnya menyembah berhala. Dan karena Raja Yosia mencintai Tuhan, ia menghancurkan semua tempat menyembah patung di kerajaannya. Waktu itu Yosia baru berumur 15 tahun. Masih sangat muda. Tetapi Yosia telah melakukan apa saja yang baik dan benar. Setelah dewasa, Raja Yosia ingin bait suci di Yerusalem dibersihkan dan diperbaiki. Bait suci itu telah rusak dan menjadi reruntuhan karena ditinggalkan selama bertahun-tahun. Jadi, Yosia mengirimkan tukang-tukang untuk memperbaiki dan membangun kembali bait itu. Adik-adik, menurutmu apa yang ditemukan tukang-tukang itu ketika mereka memperbaiki bait suci itu? Ya, sarang laba-laba. Semua tempat sudah sangat kotor. Kemudian adik-adik, tukang-tukang itu menemukan sesuatu yang paling menarik dari semuanya. Mereka menemukan sebuah gulungan kitab suci. Adik-adik, waktu itu bentuk kitab suci masih seperti gulungan kertas. Mereka berlari menuju Raja Yosia. Gulungan kitab suci itu telah lama dilupakan orang. Adik-adik, salah seorang membacakan isi gulungan kitab suci itu dan Raja Yosia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam gulungan kitab suci itu tertulis perkataan Tuhan kepada Musa bertahun-tahun yang lalu. Adik-adik, ketika Raja Yosia mendengar firman Tuhan, ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda duka cita, kesedihan dan penyesalan. Karena mendengar firman Tuhan, Raja Yosia jadi sadar bahwa bangsanya merupakan bangsa yang sangat jahat, rusak dan tidak taat pada Tuhan. Rakyatnya tidak lagi menaati perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam gulungan kitab suci itu. Adik-adik, Raja Yosia sangat sedih. Jadi Raja Yosia bertobat, ia juga ingin semua rakyatnya bertobat. Lalu Yosia memanggil orang-orang untuk berkumpul dan membacakan firman Tuhan kepada mereka. Mulai saat itu, semua orang dapat mendengar dan menaati perintah Tuhan. Betapa gembiranya hari itu. Adik-adik, Raja Yosia tidak hanya membersihkan rumah Tuhan dan menghormati Tuhan. Raja Yosia juga menyuruh seluruh rakyatnya mendengarkan firman Tuhan dan menaati perintah-perintah Tuhan. Raja Yosia mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Apakah perjanjiannya itu? Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Adik-adik, meskipun Raja Yosia masih sangat muda, Raja Yosia sudah berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Adik-adik, mari kita memproklamirkan dari Ulangan pasal 11 ayat 1 dengan suara yang lantang. Ikuti kakak ya. Haruslah engkau
mengasihi Tuhan Allahmu dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Adik-adik, kita ulangi lagi ya. Tetapi kata engkau kita ganti dengan kata aku. Haruslah aku mengasihi Tuhan Allahku dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Adik-adik, gumpalan-gumpalan koran itu seperti serangan-serangan dari iblis yang terus berdatangan. Iblis membuat kamu mendengar perkataan jahat, perkataan kotor, perkataan bohong, perkataan kasar, perkataan yang akan menyesatkan kamu. Kamu harus berusaha membuang semua itu. Jangan biarkan ada tersisa di telingamu. Jangan biarkan telingamu diisi barang-barang milik iblis. Berikan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi ekspresinya, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Amin. Mari adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mau terus-menerus mencintaimu. Bantulah aku untuk rajin mendengarkan firman Tuhan. Ajar aku juga untuk tidak bosan-bosan menaati setiap perintah Tuhan. Tuhan Yesus, rahmati aku, sertai aku. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Ulangan pasal 11 ayat 1 yang sudah kita proklamirkan tadi. Adik-adik, Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bila iblis